Sobat Sonar Machine, kali ini gue lagi ada di Mall Ashta dan di sini kita punya Range Rover terbaru generasi kelima yang diluncurkan di Indonesia. Sedikit sejarah, cerita sejarah dari Mbah Ivan nih. Generasi kelima ini dari Range Rover, dia pertama kali keluar tahun 1969. Jadi Range Rover itu awalnya untuk memenuhi demand, mobil bisa off-road tapi tetap nyaman. Dan memang terbukti bahwa sekarang Range Rover ini SUV mewah tapi tetap bisa off-road. Nah, penasaran gak nih apa saja yang menarik dari Range Rover ini? Mari kita gali-gali di video ini. Nah, jadi tampilan Range Rover ini masih mirip dengan pendahulunya. Coba kalau kalian perhatiin, inti dari generasi 5 itu adalah desainnya yang benar-benar smooth. Tidak ada gangguan, tidak ada apa-apa. Jadi garisnya semua mengalir. Coba nih dari depan nih, kayak sekarang dia intake depannya dibuat lebih menyatu. Dan ada digital LED baru, ini adaptif. Jadi cahaya bisa mengikuti jarak mobil di depan. Kalau kita lanjut ke bagian samping, kalian akan air intake sampingnya khas Range Rover yang pertama di generasi ketiga itu sekarang sudah dibuat menyatu seperti yang tadi gue bilang, semua flush. Bahkan kalau lihat tuh kacanya dari pilar A sampai pilar C bes nyambung, nggak ada ininya. Nah, kita lanjut ke belakang. Nah, belakangnya Range Rover ini kembali mengikuti yang tadi gue bilang ya, desain yang benar-benar halus, tidak ada gangguan apapun. Dan lihat nih, tetap ada ciri khasnya logo Range Rover. Dan LED-nya tuh menarik. Jadi ini lampu nih. Dan ini juga ada LED sen-nya. Semua terintegrasi dan sangat sederhana. Satu lagi ciri khasnya Range Rover nih, yaitu namanya split tailgate. Jadi kebelah dua. Nah, interior Range Rover tuh seperti biasa itu sangat mewah ya. Tapi yang gue suka adalah Range Rover tuh punya namanya dia Command. Itu dia mendesain pengemudi itu biar bisa kita ngeliat semua tuh. Jadi kita bisa lihat kap mesin, kita bisa lihat samping dengan luas. Kenapa? Karena Range Rover itu mobil off-road. Kalau off-road tuh kita butuh pengendalian yang banyak. Nah, kalau kita berlanjut ke fitur-fitur di Range Rover ini, pertama dia ada namanya layar 13 inci floating PV Pro ya. Ini udah termasuk Android Auto, udah Apple CarPlay. Tapi yang saya juga suka tuh adalah dia masih pertahanin tombol biasa buat AC. Jadi nggak semua listrik ya. Ini nggak semua di layar, nggak kayak Tesla. Justru bagus, saya suka yang sedikit klasik-klasik gitu. Kemudian climate controlnya nih, itu selain punya 4 zone, itu juga ada filternya. Dan gue cek, itu di filter dibilang ini juga termasuk bisa menyaring virus COVID. Wah, canggih juga ya nih mobil. Juga Range Rover nih udah dilengkapi dengan Alexa nih, jadi voice command-nya udah tersedia ya. Dan untuk hiburan, dia pakai speaker tidak tahu-tahu nih, 34 plus 1 subwoofer, jadi ada 35 speaker di sini. Gila nggak tuh? Dan itu buatannya Meridian. Kalau nggak tahu Meridian tuh, itu merek hi-fi yang cukup high-end. Dan salah satu fungsi dari hi-fi ini selain memberikan audio ya, juga dia ada namanya Active Noise Cancellation. Jadi ini ada speaker di belakang gua. Kalau lu jalan, nggak cuma kabin yang kedap, tapi dia juga secara akustik. Dia meredam suara pakai speaker-speaker ini. Makanya ini mobil nyaman banget, canggih deh pokoknya. Tapi yang paling enak gak di depan, di belakang. Yuk kita ke belakang. Memang nih kalau di belakang Range Rover tuh udah berasa seperti Raja Inggris ya. Dia punya layar 11,4 inci di kedua sisi. Dan ini bisa independen, artinya nontonnya nggak harus sama, bisa beda-beda. Joknya itu selain full recline, dia tuh juga ada pijetnya juga. Dan bisa anget, jadi shiatsu gitu loh. Enak deh pokoknya. Untuk pengaturan dari belakang kayak AC segala macam juga bisa lewat touchscreen di tengah ini. Dan kalau Range Rover tuh ciri khasnya ada salah satu, yaitu belakangnya itu split tailgate, jadi ngebuka ke dua sisi ya. Dan di Range Rover generasi kelima ini tetap seperti itu, cuma dia bedanya sisi tailgate belakang itu agak di dalam ya. Dan seperti biasa tetap bisa duduk situ. Karena kenapa? Jadi mesin Range Rover tuh bisa piknik atau berburu. Cuma kalau sini berburunya sih biasanya berburu hutan, babi hutan. Jadi nggak di belakang lah, di atap ya. Canda. Nah, selanjutnya kita move on nih ke mesinnya. Dapur pacu si Range Rover ini. Yuk. Nah,
Jadi ini dia dapur pacunya si Range Rover. Ini mesin Ingenium 6 silinder segaris. Mungkin pada bertanya, kenapa konfigurasinya kok 6 silinder segaris? Jadi ada alasannya. Pertama, mesin 6 silinder itu torsinya bagus. Seperti kita tahu, Range Rover ini mobil yang off-road oriented, jadi dia butuh torsi bawah yang bagus ya. Kemudian mesin 6 silinder ini sangat halus. Karena tadi gue juga bilang di interiornya Range Rover sangat kedap, sangat nyaman. Cari konfigurasi yang terus, dan terakhir dia irit bahan bakar. Nah ini adalah varian yang mild hybrid, jadi dia mengeluarkan tenaga 325 horsepower dan torsi 50 Nm. Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan menuju ke paroda. Sejatinya kalau ngomongin Range Rover ini, pilihan mesinnya juga ada banyak. Selain ada yang mild hybrid, ada juga yang versi plug-in. Plug-in akan dijual di Indonesia juga, dia punya electric range sebanyak 80 km. Dan terakhir nih, kalau emang bener-bener sultan ya, lu pingin mesin V8 4400 cc, itu yang ada di varian SV, yang paling terkencang, varian termewah. Nah, kita lanjut ke bagian suspensi. Nah, untuk suspensi, sebenarnya tadi penggerak paroda, dia sudah full independent, iyalah zaman sekarang ya. Double wishbone depan, 5 link di belakang. Tapi menariknya dia itu punya adaptive suspension. Jadi suspensinya itu mengikuti kontur jalan. Dan ini sambil kita jalan loh, dia selalu memonitor kondisi untuk mengetahui settingan mana yang paling pas. Bahkan anti roll bar-nya itu full elektrik, jadi roll bar-nya gerak loh. Sistem penggerak paroda pun juga cerdas ya. Jadi di bagian belakang dia diferensialnya itu aktif. Jadi dia benar-benar merubah berapa banyak tenaga yang dibutuhkan di belakang secara otomatis tergantung posisi jalan. Seperti yang gue bilang tadi. Dan untuk memudahkan manuver, dia punya rear wheel steering. Jadi ban belakangnya bisa gerak beberapa derajat gitu. Keunggulannya apa? Jadinya mobil lebih lincah. Dan ini radius putarnya cuma 11 meter. Gila, itu kayak mobil kecil loh. Padahal ini kan mobilnya segede gaban nih. Tuh, gua gede kan. Nah. Dan kalau ngomongin Land Rover, nggak akan lupa dong kita ngomongin terrain response. Jadi itu ada mode di bagian konsol dashboard. Lu tinggal pilih aja tuh jalannya mau kayak apa. Mau nyaman halus bisa, lewat jalan jelek bisa. Dan bahkan menurut gue ini mobil cocok banget di jalanan Indonesia. Kenapa? Selain tadi gue bilang suspensinya lembut, mobil ini punya weight yang cukup tinggi. Weight itu adalah kemampuan untuk menerobos banjir hingga 900 mm. Jadi nggak perlu takut kalau ada banjir. Mungkin malah naik banjirnya sambil nyaman kan dia. Dan tenang aja, dia tuh ada peringatannya kalau misalkan tingginya itu lebih dari 900 mm. Dan tidak lupa dong, ini kamera 360 derajat. Bahkan di bawah loh, serius. Jadi kalau buat off-road kita bisa lihat jalan. Nah gitu. Jadi guys, itu dia first impression gua tentang Range Rover ini. Menurut gua, Range Rover ini masih jadi benchmarknya SUV mewah. Dan emang bener kok, ini gua nggak bohong, Range Rover yang generasi sebelumnya, generasi 4 itu dijadiin benchmark buat Rolls-Royce pas bikin SUV mereka tuh Cullinan. Membuktikan bahwa dia ini memang tolak ukur standarnya nih. Nah, dan menurut gua Range Rover ini bahkan bisa disandingkan dengan sedan-sedan mewah seperti S-Class, karena memang ini nyamannya nyaman banget. Tapi bedanya dengan sedan-sedan, lu bisa bawa mobil ini kemana saja. Nah, kalau kita ngomongin harga, di Indonesia Range Rover yang ini generasi kelima dibuka dari 5,9 miliar off the road. Itu udah termasuk garansi 3 tahun ya, dan juga paket servis karena ya seperti mobil mewah lainnya. Mungkin harganya lebih steep ya, tapi lagi-lagi lu membeli kualitas. Karena menurut gua SUV mewah yang bisa ke semua medan, ya tinggal Range Rover ini. Oke guys, jadi itu dia review first impression gua terhadap Range Rover. Terima kasih banyak udah menonton video ini. Jangan lupa ya, komen, like, subscribe ke channelnya Sound & Machine. Dan jangan lupa nih ke sosial media kita yang lainnya. Ada Facebook, ada Instagram, dan juga situsnya. Kalau ada mau nanya tentang Range Rover, bisa langsung ke sana juga. Nanti kita jawab, oke? Terima kasih banyak udah menonton. Gua Mbak Ivan. Sampai bertemu di video selanjutnya.